kerjaannya korupsi. Beda sama saya. Kalau saya mah ketua RT yang amanah. Kalau saya tanya aja sama Pak Haji. Percayalah, satu suara saya menentukan bagaimana nasib kota kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan emas kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk memperjuangkan daerah yang kita cintai ini. Dengan segenap kemampuan saya, maka saya menyimpulkan beberapa langkah yang harus saya ambil untuk memperjuangkan kepentingan daerah Sukarduit ini. Visi saya itu untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka secara adil dan merata, serta menciptakan kota yang aman, nyaman, tentram, berkembang, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini, maka saya telah merancang misi yang akan saya salurkan melalui program kerja saya ke depan. Pertama, menjadi wakil yang dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka. Kedua, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ketiga, menggalang kerjasama dengan pemerintah dan warga negara untuk menciptakan kota yang nyaman, kemudian mengatasi masalah. Keempat, menjaga hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bapak Ibu sekalian, bersama saya kita ciptakan daerah yang sejahtera. Permasalahannya, apakah Bapak Ibu percaya dengan apa yang saya perjuangkan? Saya tidak heran jika banyak orang yang tidak percaya dengan pileg, pilpres, pilkada karena merasakan itu semua tidak ada gunanya. Tapi percayalah, satu suara kalian menentukan bagaimana nasib kota kita ke depan. Pilih nomor satu, satu untuk semua, satu untuk sejahtera. Satu, jaya, jaya, jaya. Apakah Bapak dapat menjamin visi dan misi yang telah Bapak sebutkan dan jelaskan tadi dapat benar-benar terlaksana dengan baik ketika Anda telah menjabat sebagai DPRD? Apabila saya dipilih pimpin DPRD, maka saya akan berjuang untuk mewujudkannya dengan kinerja dan tanggung jawab serta menjanjikan di masa yang akan datang. Pengalaman Bapak sebagai kepala desa tentu saja meningkatkan kualitas diri Bapak. Kualitas diri apa yang bisa Bapak yakinkan agar bisa menjadi dewan yang baik di masa yang akan datang? Seperti contohnya yaitu daerah yang sudah saya pimpin, dia berkembang sangat pesat, sehingga saya menjamin bahwa kota yang saya pimpin kali ini akan berkembang. Dan saya orangnya amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Logi Abidin SH, selaku salah satu jalan DPRD di Sukarduit, ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya jika terpilih menjadi DPRD yaitu menjadi anggota DPRD yang peduli dengan masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat, memberantas kemiskinan di daerah Sukarduit, mewujudkan sekolah gratis, pelayanan fasilitas kesehatan yang setara, dan penggunaan fasilitas pemerintah secara bebas, asuransi untuk setiap masyarakat, perbaikan jalan di seluruh daerah Sukarduit, dan mensejahterakan kehidupan warga Sukarduit. Untuk mewujudkan visi saya itu, saya telah merencanakan sejumlah misi, antara lain, yang pertama, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan hukum gratis bagi seluruh warga. Yang kedua, memberikan bantuan dana sebesar 5 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Yang ketiga, membangun puskesmas di setiap sudut kota untuk menunjang fasilitas pelayanan masyarakat. Yang keempat, menyediakan bus gratis sebagai fasilitas penunjang pendidikan di setiap sekolah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo pilih saya sebagai anggota DPRD periode ini. Visi dan misi yang saya berikan lebih keren daripada yang disuruh. Apalagi visi saya sangat sederhana. Selama orang sebelah menjabat jadi kepala desa, kerjaannya korupsi. Beda sama saya. Kalau saya mah ketua RT yang amanah. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo pilih saya sebagai anggota DPRD di periode ini. Tim ses 2. Pak, apakah Bapak dapat menjamin Pak visi dan misi yang telah Bapak sebutkan dan Bapak jelaskan tadi dapat terlaksana dengan baik apabila Bapak nanti terpilih untuk menjabat sebagai DPRD, Pak? Jadi kamu mau meragukan saya? Saya sudah berpengalaman menjadi ketua RT. Jadi saya paham betul seperti apa dalam dunia politik ini.
Kenapa Bapak selalu menyinggung yang sebelah? Apakah Bapak takut kalah dengan pihak sebelah? Takut kalah sih enggak. Wajar enggak sih kalau saya menyindir dia? Soalnya dia kan korupsi. Pak, kenapa Bapak sampai bilang yang sebelah korupsi sih, Pak? Jadi kurang bukti. Nanti saya cari bukti. Banyak sih soal dia korupsi itu. Pak, ini Pak. Ini ada uang sedikit dari saya. Dipilih saya ya. Makasih, Pak. Halo semuanya. Nah, jadi itu tadi adalah cuplikan tentang dua kampanye, yang dimana dua kampanye tersebut telah dilakukan oleh caleg nomor 1 dan caleg nomor 2. Dari video tadi ada dua perbedaan nih, di antara cuplikan video kampanye calon legislatif nomor 1 dan juga calon legislatif nomor 2. Apa sih kak perbedaannya? Nah, mari kita simak pada penjelasan berikut ini bersama kami. Nah, apa sih kak kampanye itu? Nah, jadi kampanye itu adalah suatu kegiatan terorganisir yang dilakukan untuk bertujuan untuk memengaruhi para pemilih yang nantinya akan memilih orang yang menyampaikan kampanye tersebut. Jadi, kampanye ini bersifat persuasif di mana itu akan mengajak para audiens untuk memilih mereka. Nah, dari cuplikan tadi, kira-kira jadinya yang mana nih kampanye yang salah? Tentunya kalau kalian bisa analisa, kampanye yang salah itu telah dilakukan oleh caleg nomor 2. Kenapa? Karena kampanye yang sudah dilakukan oleh caleg nomor 2 adalah kampanye hitam. Kampanye hitam itu sendiri adalah suatu kampanye yang dilakukan dengan cara menuduh lawan politik ataupun pasangan calon dengan tanpa bukti yang jelas. Kalau kita lihat nih Kak Elsa, di video cuplikan, si caleg nomor 2 ngomongin apa ya? Kalau nggak salah, calon legislatif nomor 2 tadi ngomongin kalau calon legislatif nomor 1 itu melakukan korupsi ya Kak ya? Betul banget. Bisa kalian lihat di cuplikan sebelumnya, kalau caleg nomor 2 itu ngomongin kalau caleg nomor 1 atau lawan politiknya itu sudah melakukan korupsi loh pada saat dia sedang menjadi kepala desa. Yang dimana tentunya caleg nomor 2 belum tentu mempunyai bukti yang jelas terhadap apa yang telah ia katakan. Nah, kampanye yang benar itu gimana sih Kak caranya? Nah, cara penyampaian kampanye yang benar itu yang pertama tentunya harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan nih. Biasanya jadwal kampanye berdasarkan ayat 2 disusun dan juga ditetapkan berdasarkan panitia pemilihan. Kemudian yang kedua, cara penyampaian kampanye yang benar harus bersifat jujur, terbuka, dialogis, dan juga bertanggung jawab. Jangan hanya omong kosong saja yang diberikan. Kemudian yang ketiga, kita harus menyampaikan visi dan juga misi kita berdasarkan apa yang akan kita lakukan nantinya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang keempat, penyampaian kampanye harus dilakukan secara jujur, tertib, dan juga edukatif seperti yang telah disampaikan oleh calon legislatif nomor 1 tadi. Nah, calon legislatif nomor 1 itu merupakan contoh dari penyampaian kampanye yang baik dan juga yang benar. Bener banget. Jadi teman-teman sekalian udah tahu kan tata cara kampanye yang baik dan benar. Jadi jangan diulangi ya untuk kampanye yang telah dilakukan oleh caleg nomor 2 karena sudah menuduh lawan politiknya. Nah teman-teman, kalian udah dengarkan penjelasan kami tentang kampanye yang benar dan kampanye yang salah atau kampanye hitam. Jadi kami harap teman-teman dapat mengerti tentang kampanye dan dapat mendefinisikan kampanye itu yang mana yang benar. Oleh karena itu kita juga sebagai rakyat dapat mengetahui kedaulatan kita sebagai kedaulatan tertinggi dan dapat memilih pasangan calon dan calon pemimpin negara kita dengan baik dan bijaksana. Oleh karena itu, keluarkan aspirasi suara demokrasi. Demokrasi sukses dari Indonesia.